지금이라도 그렇게 저장하지 그래? 그냥 아이가 만약에 네 번호를 알았다면 Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tampan yang bernama Park Ji-won, seorang CEO di sebuah perusahaan ternama di bidang arsitektur dan juga pemasaran. Saat itu, dia sedang berpartisipasi dalam acara reality show di mana kisah cintanya yang gagal dan penuh penderitaan akan diceritakan olehnya dalam acara tersebut. Cerita cinta Park Ji-won dimulai 2 tahun sebelumnya ketika ia menghabiskan waktu sendirian di Pulau Yangyang. 아니야 뭐부터 해? 자기소개? 아니야 지금 한다고 얘기를 했어. 그냥 반말로 편하게? 야 진짜 어색해. 안녕. 나는 Setibanya di bandara, perhatian Ji-won tertuju pada seorang wanita ceria yang datang menjemputnya. Wanita tersebut bernama Yoon Sona, seorang pegawai baru di kedai milik teman Ji-won yang ditugaskan untuk menjemputnya hari itu. Selang beberapa waktu, keakraban dan keceriaan Yoon Sona pun berhasil membuat Ji-won menjadi terbuka, padahal dia adalah seorang tertutup dan sedikit introvert, dan saat itu pula dia pun merasa nyaman saat di dekatnya. Setelah itu, Yoon Sona pun mengantar Ji-won pergi ke tempat penyewaan karavan yang akan digunakan Ji-won selama liburan di pulau tersebut. Dan ternyata, kepribadian Yoon Sona yang ceria dan hangat pun membuat Ji-won sulit untuk melepaskan pandangan dari wanita itu. Diketahui, Yoon Sona ini adalah seorang wanita yang ceria dan mudah bergaul dengan siapa saja, dan bahkan keramahannya terhadap pria-pria lain membuat Ji-won merasakan sedikit cemburu. Singkat cerita, mereka pun kemudian melihat sebuah permainan yang cukup seru. Di sana, Ji-won pun akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Yoon Sona menjadi pasangannya dalam permainan tersebut. Dan di saat itu pula, dia pun terlihat menggandeng tangannya dan mengikuti permainan tersebut dengan seksama. 천천히 해야 돼. 나야? 오케이. 난 눈동자를 보면 안. 얜 나랑 잘 맞겠구나. Di keesokan harinya, Ji-won semakin dibuat jatuh hati dengan sikap menggemaskan Yoon Sona saat ia membangunkan Ji-won pada pagi itu. Dan kemudian, Yoon Sona pun dengan antusias datang untuk menemani Ji-won dalam melakukan ujian mengemudi mobil karavan. Dan bahkan, Yoon Sona menyiapkan rute untuk berlatih dengan menggambarnya seorang diri. 오늘 파도 좋다. Setelah itu, Ji-won pun menikmati liburannya dengan berselancar di pantai. Dan ternyata, keterampilannya dalam memainkan papan selancar pun sangat terlihat dengan keahliannya memecah ombak di sekitar pantai yang indah. Melihat hal itu, Yoon Sona pun terlihat sangat terkesan oleh kemampuan Ji-won dalam berselancar, yang kemudian membuatnya ingin mencoba sendiri pengalaman berselancar tersebut. Singkat cerita, ketika melihat Ji-won membuat papan selancar di bengkel temannya, Yoon Sona pun merasa terdorong untuk meminta Ji-won mengajarinya berselancar karena ia sangat tertarik untuk mencoba olahraga tersebut. Yoon Sona kemudian berkata bahwa ia ingin mencoba hal baru dan dia pun tidak pernah merasa takut untuk mencoba hal baru. Meskipun sebenarnya Yoon Sona sangat takut dengan ombak. Mendengar Yoon Sona yang begitu antusias, akhirnya Ji-won pun dengan senang hati untuk mengajarinya. Di keesokan harinya, Yoon Sona pun mulai latihan untuk mengatasi ketakutannya dengan ombak, dan dengan penuh kebahagiaan dan semangat, ia pun berlatih dengan sangat sungguh-sungguh. Dan bahkan, ketika dia terjatuh ke dalam air dan terbentur batu, Yoon Sona pun tidak merasakan rasa sakit, karena kebahagiaannya telah berhasil mengatasi rasa takutnya itu, sedikit menghilangkan rasa sakitnya itu. Setelah itu, Ji-won pun kemudian membawa Yoon Sona untuk beristirahat dan mengobati luka di dahinya. Dan setelah itu, kedekatan mereka pun membuat keduanya terhanyut dalam perasaan satu sama lain. Hingga akhirnya, Ji-won pun kemudian mencium Yoon Sona untuk pertama kalinya, hingga terjadilah sesuatu yang paling mendebarkan dalam kebersamaan mereka. Di kesempatan itu, Ji-won pun kemudian mengungkapkan perasaan cintanya. Namun, Yoon Sona tidak memberikan jawaban atas perasaannya itu.
사랑해. 안 된다는 말은 알 수 없는 표정으로 웃었어. Di keesokan harinya, Jiwon pun merasa sangat cemburu saat melihat kedekatan Yoon Sona dengan pria lain. Namun ternyata, Yoon Sona bahkan bersikap seolah tidak mempermasalahkan peristiwa kemarin malam. Dan hal itu pun membuat Jiwon merasa malu hingga muncullah keraguan tentang perasaannya yang belum mendapatkan tanggapan dari Yoon Sona. Singkat cerita, ketika mereka sedang berbincang, dengan santainya Yoon Sona mengungkapkan bahwa malam ini dia ada janji untuk pergi ke bioskop dengan seorang teman pria yang baru dikenalnya di kedai. Dan hal itu pun tentunya membuat Jiwon sedikit kecewa dengannya. Selang beberapa waktu, ketika Yoon Sona pulang dari bioskop, Jiwon yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam dan merasa cemburu. Dan tak lama dari itu, untuk menarik perhatian Yoon Sona, Jiwon pun memainkan sebuah gitar. Namun sayangnya Yoon Sona sepertinya tidak terkesan dan dia pun malah lebih fokus bermain ukulele sendiri. Di keesokan harinya, Jiwon pun semakin khawatir mendengar Yoon Sona yang sering berselancar dengan pria lain. Dia pun merasa sangat kesal dan ingin menanyakan hal tersebut kepadanya. Akan tetapi, saat mereka memiliki waktu untuk berbicara, Yoon Sona malah tertidur pulas karena merasa kelelahan setelah sesi berselancar. 알았어. 그럼 안 갈. 너 지금 야, 너 진짜 왜 그러는데? 너 나한테 Kemudian ketika Jiwon kembali ke mobilnya, ia tak sengaja bertemu dengan pria yang pernah mengajak Yoon Sona ke bioskop. Di sana, Jiwon pun seketika sangat bahagia ketika dia mengetahui bahwa kemarin malam Yoon Sona ternyata tidak pergi ke bioskop dengan pria itu. Dan karena hal itu pun, Jiwon terlihat sangat senang dan merasa memiliki harapan kembali kepada Yoon Sona. Setelah itu, dia pun kemudian menemui Yoon Sona dengan mengajaknya untuk camping di mobilnya untuk malam ini. Singkat cerita, Jiwon pun terlihat sangat cemas ketika dia sedang menunggu kedatangan Yoon Sona. Hal itu dia lakukan karena dia sangat berharap Yoon Sona akan datang untuk memenuhi permintaannya malam ini. Namun setelah menunggu lama, dia sama sekali tidak melihat tanda-tanda kedatangan Yoon Sona dan akhirnya dia pun bergegas untuk pergi dari sana. Sementara itu, Yoon Sona sendiri terlihat masih ragu dengan keputusannya untuk menemui Jiwon di malam ini. Karena ternyata selama ini dia telah menyembunyikan sesuatu dan dia tidak ingin jika hal itu diketahui oleh Jiwon. Ternyata dia telah menggunakan nama palsu karena dia sangat membenci kejadian yang telah terjadi dalam hidupnya di masa lalu. Namun pada akhirnya, dia pun memutuskan untuk pergi menemui Jiwon karena ternyata dia juga memiliki perasaan kepada Jiwon. Selang beberapa waktu, Yoon Sona pun terlihat berlari dengan sangat terburu-buru karena dia tahu dia telah terlambat untuk menemui Jiwon. Namun pada akhirnya, Yoon Sona pun berhasil menghentikan mobil Jiwon dan dia pun kemudian memeluk Jiwon dengan sangat erat. 난 너 안 오는 줄 알았잖아. 왜 갑자기 뛰어와 안 되냐고. 아니면 상관없겠다고 생각했어. 너 근데 진짜 이상한 거 알지? 근데 나 왜 이렇게 이상해. 너가 좋지. Setelah itu, mereka berdua pun pergi bersama untuk menikmati hujan dengan begitu romantis. Dan di kesempatan itu pun, Jiwon terlihat dengan serius mengatakan bahwa dia dengan sungguh-sungguh ingin menikahi Sona. Dia pun bahkan berniat menambah masa liburannya di sana hanya untuk agar lebih mengenal Yoon Sona lebih jauh lagi. 이게 포커스야. 나 찍지 마. 나 부었어. 어디론가 가고 싶다. Di keesokan harinya, terlihat Jiwon sedang menelpon Yoon Sona dan dia pun kemudian memainkan sebuah gitar dan nyanyian romantis. Dan ternyata, di kesempatan itu pun Jiwon mengajak Yoon Sona untuk menikah secara sederhana tanpa ada tamu undangan dan juga pendeta dan hanya mereka berdua saja. Hingga akhirnya, sebuah pernikahan yang sangat sederhana pun mereka lakukan di atas mobil campingnya dengan dua buah cincin indah yang mempersatukan cinta mereka berdua. 검은 머리가 팥뿌리가 될 때까지 네! 신랑 박재원은 윤선아를 신부 윤선아는 박재원을 결혼식을 모두 마치겠습니다. 아니야. 불쑥 떠니 내 방을 내
Setelah itu, Yoon Sona pun kemudian memberitahu teman-temannya bahwa ia dan Jiwon kini telah menikah dan akan tinggal bersama di mobil camping. Di sana, Jiwon yang semula adalah seorang pria pemalu, kini dia terlihat telah berubah berkat kekuatan cinta dari Yoon Sona. Setelah 3 minggu menikmati indahnya masa-masa pengantin baru, Jiwon pun kemudian mendapatkan panggilan untuk segera pulang ke Seoul mengurus pekerjaannya yang hampir 2 bulan ini dia tinggalkan. Jiwon pun kemudian berpamitan kepada Yoon Sona dan berjanji untuk bertemu di Seoul di tempat yang telah mereka sepakati berdua. Dan tentunya dia sangat berharap untuk bisa bertemu dengan istrinya kembali saat mereka telah sama-sama berada di Seoul. Namun pada kenyataannya itu malah menjadi akhir kisah cinta mereka. Selama berbulan-bulan kembali ke Seoul, Yoon Sona tidak pernah datang menemui Jiwon dan bahkan dia tidak pernah sekalipun menghubunginya. Dan pada akhirnya kisah cinta menyedihkan Jiwon itu ia curhatkan saat ia mengikuti reality show di Seoul. Dan tentunya hal itu pun menjadi bahan tertawaan dan hal itu pun membuat teman-teman Jiwon merasa kasihan kepadanya. Kemudian film pun memperlihatkan kesehariannya Jiwon yang ternyata Jiwon sendiri adalah seorang CEO di perusahaan ayahnya dan dia pun memiliki sepupu laki-laki bernama Ki-jun. Dan diketahui sepupu Jiwon ini telah mempunyai kekasih yang bernama Yerin, seorang gadis imut yang periang dan juga pekerja keras. Dan tanpa mereka ketahui, ternyata Yerin sendiri adalah teman baik sekaligus tetangga dari Yoon Sona. Namun Yoon Sona sendiri tidak dikenali di daerahnya karena sebenarnya Yoon Sona adalah sebuah karakter yang diciptakan oleh seorang wanita miskin pengangguran yang bernama Lee Yuna. Dan diketahui Yuna sendiri adalah seorang wanita pengangguran yang masih berjuang untuk mencari materi dari bisnis pemasaran yang ia kelola sendiri. Dan dia adalah wanita yang menyamar sebagai Yoon Sona yang sampai saat ini dicari-cari oleh Jiwon. Kemudian, malam itu tanpa sengaja Yuna melihat Jiwon di lampu merah saat mobil yang mereka kendarai berhenti di tempat yang sama. Dan ketika mereka hampir bersebelahan, Yuna pun kemudian memilih untuk bersembunyi agar Jiwon tidak melihatnya. Hal itu dia lakukan karena dia merasa malu dengan nama dan kehidupan yang sebenarnya. Apalagi, mobil yang dipakainya saat ini adalah mobil sewaan untuk menarik perusahaan agar mau memperkerjakannya. Dan itulah alasan terbesarnya untuk berpisah dan tidak menghubungi Jiwon lagi. Karena sebenarnya wanita yang bernama Yoon Sona yang dicintai oleh Jiwon adalah sebuah karangan palsu dirinya saja. Di sisi lain, teman Yuna yang bernama Kang Gun pun sedang mengalami masalah percintaan juga. Dan diketahui, Kang Gun ini adalah satu-satunya orang yang mau diajak kerjasama oleh Yuna untuk menyewa tempat tinggal secara patungan bersama-sama. Dia yang sudah 1 tahun putus dengan kekasihnya yang bernama Seyong, kini dia pun dipertemukan kembali secara tidak sengaja. Dan akhirnya, Seyong yang masih menyimpan rasa kesal kepada Kang Gun pun, dia pun kemudian meminta semua barang yang telah dia berikan dulu. Dan karena kejadian itu, Kang Gun pun harus pulang dengan berjalan kaki tanpa alas. Namun beruntungnya saat itu, ia bertemu dengan adik kelasnya saat di SMA dulu yang bernama Dong-sik. Dia pun kemudian meminjamkan sandal dan juga jaket kepada Kang Gun. Setelah itu, Kang Gun pun mengajak Dong-sik untuk minum bersama, sekaligus memberikan selamat kepada Dong-sik yang telah lolos dalam tes polisinya. Di keesokan harinya saat menyiapkan sarapan bersama, Kang Gun pun menemukan beberapa roll kamera yang tersimpan rapi di dalam kulkas. Dan saat itu pula, Yuna pun kembali teringat dengan beberapa kenangannya bersama Jiwon saat mereka sedang berada di Pulau Yang dulu. Dan semua momen indah itu tersimpan rapi di dalam jepretan kameranya Jiwon. 이게 포커스야. 아직 좀 나 무서웠어. Di siang harinya, Yuna pun memutuskan untuk mencetak semua foto di roll film miliknya Jiwon. Namun ternyata, pemilik jasa foto tersebut malah mengenal sosok Jiwon dengan sangat baik. Melihat hal itu, Yuna pun kemudian berusaha menutupi kebenaran tentang foto tersebut. Dia pun kemudian mengatakan bahwa pria di dalam foto itu bukanlah orang yang dikenal oleh si pemilik studio. Kemudian sesampainya di rumah, Yuna pun kembali mengingat kenangannya saat bersama dengan Jiwon. Dia pun terlihat sangat bahagia ketika dia melihat dirinya yang sangat ceria ketika dia sedang bersama dengan Jiwon. Dan ternyata, sosok seperti itulah yang diinginkan oleh Yuna ada pada dirinya. Namun keterbatasan materi dan juga sifat menghalanginya untuk mewujudkan semua itu. Sementara itu, Jiwon terlihat selalu mendatangi tempat di mana ia dan Yoon Sona pernah berjanji untuk bertemu dulu. Namun sampai saat ini Yoon Sona tidak pernah muncul di sana.
Padahal sebenarnya, dahulu Yoon Sona pernah menelpon dari telepon umum dan dia pun meminta maaf karena tidak bisa menemui Jiwon lagi. Dan di kesempatan itu pun, Yoon Sona meminta izin untuk membawa kamera Jiwon sebagai kenangan untuknya. Namun pesan terakhirnya itu tidak bisa dimengerti dan diterima oleh Jiwon, sehingga ia sampai sekarang masih berharap bisa bertemu dengan Yoon Sona di tempat ini yang mana tempat ini yang mereka janjikan dahulu. Di keesokan harinya, pria pemilik studio foto pun menghubungi Jiwon untuk menceritakan tentang sosok wanita yang datang ke tempatnya tempo hari. Mendengar hal itu, Jiwon pun merasa kebingungan saat dia melihat selembar foto dirinya dan Yoon Sona yang tidak sengaja tertinggal di sana. Di sisi lain, Kim Jun pun terlihat sedang berkumpul dengan kekasihnya dan juga teman-temannya. Ternyata, mereka telah mendengar wawancara tentang sosok wanita yang selalu dicari-cari oleh Jiwon saat ini. Namun, mereka bertiga tidak mengetahui bahwa sosok Yoon Sona itu adalah Yuna sendiri yang selama ini menjadi teman baik mereka. Hal itu tentu berbalik dengan Yuna. Dia sebenarnya tahu bahwa cerita dari Jiwon banyak yang ditambah dan juga terlalu didramatisir. Tetapi dia tetap memilih untuk tetap diam dan menutupi fakta bahwa dirinya adalah sosok wanita yang diceritakan oleh Jiwon. Di malam harinya, Kim Jun pun mengundang Jiwon untuk datang ke rumah Yerin untuk bergabung bersama mereka. Mendengar hal itu, Yuna pun terlihat kebingungan karena ia sama sekali tidak mau bertemu dengan Jiwon. Dan yang pasti dia begitu takut jika Jiwon akan mengetahui kebohongannya selama ini. Dan karena hal itu pun, Yuna pun kemudian memilih untuk pergi dengan alasan bahwa dia ada urusan yang mendadak. Namun sialnya, dia malah bertemu dengan Jiwon ketika dia sedang berada di jalan. Dan hal itu pun membuat Jiwon sangat terkejut karena dia tidak percaya bisa menemukan Yoon Sona begitu cepat. Namun ketika Yuna melihat keberadaan Jiwon, Yuna pun langsung kabur dan segera bersembunyi dari sana. 윤선아? 야 윤선아! 야 윤선아! 야 윤선아! 내가 분명히 맞는데 윤선아 맞는데 어디 갔어? 내가 왜 일이 좀 생겼어. 여기서 윤선아 아니 나 지금 너네 근처까지 다 왔는데. Karena gagal bertemu dengan Yoon Sona, Jiwon pun kemudian menghabiskan rasa sedihnya dengan minum minuman keras malam itu. Dan tanpa sadar, dia pun pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa ada seseorang yang telah mencuri kameranya. Dia pun kemudian meminta polisi untuk menangkap Yoon Sona yang telah mencuri kameranya. Dan rupanya, laporan Jiwon kali ini bukanlah laporan yang pertama. Dia sudah 6 kali melaporkan kasus ini, setiap kali ia dalam keadaan mabuk. Melihat hal itu, Donsik dan teman-temannya bahkan sampai hafal dengan kisah percintaan yang diceritakan oleh Jiwon malam itu. 도둑 잡아라 도둑. 신고합니다. 이름은 윤선아. 제 월급 받고 그 카메라들이 어떤 카메라? 야 근데 이걸 훔쳐갔어. 선생님. 양양 바닷가. 카메라만 갖고 간 게 아니라 하다가 윤선아란 여자를 만났는. 아니요. 근데 그거 어떻게 알았어요? 파출소 단골 손님이세요. 그 카메라 도둑 윤선아 씨도요. 나 2월 7일 여기서 재원 파출소에 5번이고 뭔가 다른 정보가 대포 좀 잡아주세요. 그러면 그게 Di keesokan harinya, Yuna dan yang lain sedang menikmati sarapan mereka. Di sana, Kang Kun pun tiba-tiba menceritakan bahwa alasannya putus dengan mantannya karena mantannya merasa cemburu dengan Yuna dan juga Yerin yang terlalu dekat dengan Kang Gun. Padahal bagi Kang Gun sendiri, Yuna dan Yerin tidak pernah dianggap sebagai wanita karena mereka bertiga sudah sangat dekat sejak kecil dulu. Kemudian, Kim Jun tiba-tiba harus pergi karena ia harus menjemput Jiwon di kantor polisi. Mendengar hal itu, Yuna pun terlihat sangat terkejut karena mengetahui kondisi Jiwon saat ini. Dan setelah membawa Jiwon pulang, Kim Jun pun terlihat sangat marah. Ia pun mulai melarang Jiwon untuk menyentuh minum-minuman lagi. Dan saat itu pula, ia pun kemudian menyita semua minuman yang ada di tempatnya Jiwon. Hal itu dia lakukan agar Jiwon bisa mulai berpikir jernih dalam setiap tindakannya.
Di keesokan harinya, Jiwon dan Yuna pun secara tidak sengaja bersamaan memutuskan untuk membuang papan selancar couple yang dulu mereka buat bersama. Dan tentunya sangat banyak cinta dan juga keindahan di sana. Namun mereka berpikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuang semua kenangan tersebut. Namun sesampainya di sana, Jiwon pun diberitahu bahwa layanan pembuangan sampah ukuran besar sedang tidak menerima barang buangan, sehingga Jiwon pun harus kembali membawa papan itu pulang bersamanya. Sesampainya di kantor, tiba-tiba dia teringat dengan kamera dashboard mobilnya yang kemungkinan besar akan merekam pergerakan Yunsona malam itu. Dia pun juga sangat ingin memberitahu Kim Jun bahwa ia benar-benar telah bertemu dengan Yunsona kemarin malam. Namun saat ia kembali untuk memeriksa mobilnya yang ia parkir di dekat rumah Yerin, mobil tersebut ternyata sudah diderek oleh pihak yang berwajib. Tak lama dari itu, Kim Jun pun kemudian menemani Jiwon untuk mengambil mobilnya. Namun sesampainya di sana, Jiwon pun dibuat terkejut karena tidak ada memory card di dalam kamera dashboard itu. Di sana, Kim Jun pun baru teringat bahwa 2 hari yang lalu karyawannya telah mengambil memory card tersebut. Melihat hal itu, Jiwon pun tentu sangat kesal karena Kim Jun tidak memberitahu hal itu sebelumnya. Di malam harinya, Kim Jun pun kembali berkumpul dengan Yerin dan juga teman-temannya. Kim Jun pun kemudian menceritakan kejadian tadi pagi ketika dia menjemput Jiwon di kantor polisi. Mendengar hal itu, Yerin dan Kang Gun pun merasa sangat kasihan dengan Jiwon yang masih mencari wanita yang sangat ia cintai. Namun, berbeda dengan Yuna yang merespon berbeda, ia merasa Jiwon terlalu membesar-besarkan masalahnya itu. Sementara itu, terlihat Jiwon yang datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi tentang kondisinya saat ini. Di sana, dia pun bertemu dengan teman SMA-nya dulu yang kini telah menjadi seorang psikiater di sana. Mengetahui hal itu, Jiwon pun hampir tidak jadi untuk berkonsultasi. Akan tetapi, dia mempunyai ide cemerlang. Dia pun kemudian menceritakan semuanya bukan mengenai dirinya, melainkan dia menyebutkan bahwa orang yang mempunyai masalah tersebut adalah Kim Jun. 웬일이야 갑자기? 아니 뭐 어때? 한잔하면 재현아. 술만 먹으면 파출소로 가. 근데 그게 기억. 근데 걔가 증상이 좀 심각해서 내가 좀 그냥 다른 선생님은 없냐? 너네 병원 전화라도 하고 오지 그랬어. 환영이라기보다는 경준이 알코올성 치매 아니야? Di sisi lain, terlihat Yuna yang sedang melihat foto kenangan mereka berdua, dan rupanya selama ini dia selalu datang ke tempat di mana mereka berdua berjanji bertemu. Namun Yuna tidak mempunyai keberanian untuk menemui Jiwon karena dia tahu kondisinya tentu berbeda dengan kondisi saat dia berkenalan sebagai Yunsona. Dia hanya berani menunjukkan dirinya ketika dia mengetahui bahwa Jiwon dalam keadaan mabuk. Melihat hal itu, Yuna pun sebenarnya merasa kasihan melihat kondisinya Jiwon, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan untungnya, Jiwon hanya menganggap pertemuan mereka saat itu adalah mimpi semata. Yuna pun kemudian menemani Jiwon sampai ia tertidur dan kemudian memilih untuk pergi agar Jiwon merasa bahwa ia benar-benar telah bermimpi bertemu dengannya. 와, 뭐 꿈이라도 이렇게 우리 결혼했는데 나 이거 한 번도 뺀 적 없어. 장난이었잖아. 아니야. 나 잊어주면 안 돼? 곧 나는 이렇게 너 잘 살기는 해? 넌 맞아, 너 잘못했어. 미안. 야, 너 나랑 결혼. 나 나쁜 년이야. 잡아. 딱 한 번뿐이었어. Setelah itu, Yuna pun kemudian pergi ke kantor polisi untuk mengembalikan kameranya Jiwon. Namun dia terlihat sangat ragu dan merasa takut untuk melakukannya. Di keesokan harinya, Jiwon pun terlihat berada di sungai, yaitu tempat Yunsona dan Jiwon berjanji untuk bertemu. Di sana, dia berniat untuk membuang cincin pernikahannya yang selama ini dia kenakan di jarinya. Namun tak lama kemudian, dia tidak sengaja melihat keberadaan Yuna dari kejauhan. Yuna yang menyadari hal itu pun, dia pun langsung membalikkan badannya dan berusaha kabur dari Jiwon. Melihat hal itu, Jiwon pun langsung berlari untuk mengejar Yuna sambil terus-terusan memanggil nama Yunsona. Hingga akhirnya, mereka berdua pun terjatuh setelah menabrak seorang pejalan kaki. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba Dongsik pun datang untuk menangkap Yuna karena Yuna adalah tersangka pencurian kamera yang sudah 6 kali dilaporkan oleh Jiwon.
Melihat hal itu, Yuna pun tentu saja merasa kebingungan ketika dia dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan pencurian kamera. Melihat hal itu, Jiwon pun kemudian meminta polisi tersebut untuk membawa dirinya dan juga Yuna. Di sana, dia pun merasa tak enak dengan Yuna karena sebenarnya dia tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Sesampainya di kantor polisi, Dong-sik pun kemudian menanyakan apakah benar Yuna yang telah mencuri kameranya Jiwon. Namun, saat itu Yuna mengatakan bahwa Jiwon lah yang telah memberikan kamera itu kepadanya. Dia pun kemudian mengembalikan kamera itu karena tidak ingin lagi berhubungan dengan Jiwon. Melihat hal itu, Jiwon pun terkejut mendengar jawaban dari Yuna dan dia pun terlihat sangat sulit untuk mempercayai perkataan Yuna itu. Namun tak lama dari itu, Dong-sik pun kemudian meminta kartu identitasnya Yuna. Mendengar permintaan tersebut, Yuna pun terlihat sangat panik karena sebentar lagi penyamarannya selama ini kepada Jiwon akan terbongkar. Hingga akhirnya, Yuna pun terpaksa memberikan KTP-nya karena dia tidak ingin dapat masalah lebih dengan polisi. Jiwon yang sempat membaca nama dari KTP tersebut, dia pun menjadi sangat terkejut karena di KTP tersebut tertulis nama Lee Yuna dan bukan Yoon Sona. Melihat semua kenyataan tersebut, Jiwon pun terlihat merasakan kekecewaan yang sangat besar. Setelah itu, Yuna pun kemudian berlari untuk mengejar Jiwon hanya untuk mengembalikan kameranya itu. Dan tak lama kemudian, dia pun hampir saja tertabrak oleh sepeda motor yang melintas. Melihat hal itu, Jiwon pun merasa sangat panik. Dia pun langsung menghentikan mobilnya dan kemudian dia pun memeriksa keadaannya Yuna. Namun setelah dia mengetahui alasan Yuna mengejarnya bukan untuk meminta maaf, melainkan hanya untuk mengembalikan kameranya, dia pun kemudian langsung melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan kamera tersebut di hadapan Yuna. Selain itu, Jiwon juga membuang cincin yang selama ini dia pakai karena dia juga merasa kecewa ketika melihat Yuna tidak mengenakan cincin pernikahan dengannya. Dan setelah itu, Jiwon pun kemudian pergi meninggalkan Yuna. Sementara itu, Dong-sik dan rekannya yang hendak pulang, mereka justru melihat Yuna yang sedang mencari sesuatu di sungai. Rupanya, Yuna selama ini tidak pernah melepaskan cincin pernikahannya. Hanya saja, dia tidak memakai cincin tersebut di jarinya, melainkan dijadikan sebuah liontin di kalungnya. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya Yuna pun berhasil menemukan cincin yang dibuang oleh Jiwon. 저기 저 윤선아 씨 아니에요? Di keesokan harinya, Yuna yang merasa menyesal membuang papan selancarnya, dia pun kemudian meminta petugas untuk mengembalikan papan tersebut. Bahkan karena saking menginginkannya, Yuna pun sampai rela untuk membeli kembali barang yang sebenarnya dia telah buang sendiri. Di sisi lain, Jiwon terlihat sedang menceritakan kebohongan yang telah dilakukan oleh Yoon Sona kepada Kim Jun karena dia sudah tidak tahan lagi memendam semua kenyataan pahit itu sendirian. Dan tentu saja, Kim Jun pun langsung menceritakannya kepada teman-temannya. Saat itu, Yuna yang melihat mereka lebih prihatin kepada Jiwon pun, dia terlihat sangat kesal mendengar hal itu. Padahal sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa wanita yang diceritakannya itu adalah dirinya sendiri. Di keesokan harinya, Yerin terlihat sedang mengunjungi kekasihnya di kantor untuk memberikan beberapa berkas dokumen kepadanya. Setelah itu, Kim Jun pun kemudian memberikan berkas-berkas agensi pemasaran Yuna kepada Jiwon. Dia pun kemudian mengatakan bahwa itu adalah milik sahabatnya Yerin. Namun saat itu, Jiwon sedang tidak fokus dan melewatkan momen penting untuk mengetahui sosok Yoon Sona yang sebenarnya. Setelah itu, Jiwon dan Kim Jun kemudian kedatangan seorang klien, yaitu sepasang suami istri yang baru saja menikah. Dan ternyata, suami dari klien tersebut itu adalah mantannya Yuna yang telah berselingkuh dan meninggalkan Yuna dengan begitu kejam. Dan bahkan, Yuna dan pria tersebut telah mempersiapkan sebuah acara pertunangan. Dia dengan begitu kejamnya memperlakukan Yuna, padahal dia tahu bahwa Yuna adalah seorang yatim piatu dan hidup jauh dari kata layak. Melihat hal itu, Yerin pun tidak bisa lagi menahan emosinya dan dia pun langsung menghajar pria tersebut di hadapan semua orang. Hal itu dia lakukan karena dia sangat kesal karena pria itulah yang telah membuat Yuna menghilang hampir 3 bulan setahun yang lalu. 아니잖아. 오바가 심하다고 생각 안 해요? 받아놓고 딴 년이랑 애를 만들었어? 얘 불륜인 거 알고 있어. 은호랑 날 봐. 그래서 은호가 속다리가 사라진 거지. 은호랑 신혼살림 차린 부산집이지. 그래 그랬다. 그래서 뭐? 야린 같이 항공사 다닌 거. 미친 새끼가. 야
Kemudian, setelah membereskan kekacauan hari ini, Jiwon pun tidak sengaja menemukan kartu nama Yuna di berkas yang tadi diberikan oleh Kim Jun. Melihat hal itu, Jiwon pun merasa sangat terkejut ketika melihat kartu nama itu. Dia pun kemudian menyadari bahwa Yuna atau Yun Sona ini adalah teman Kim Jun dan juga Yerin. Jiwon yang juga mendengarkan kisah hidup Yuna yang sangat menyedihkan yang diceritakan oleh Yerin tadi. Kemudian dia pun tiba-tiba menghubungi Yuna, namun dia sama sekali tidak bisa berkata apapun untuk saat ini. Di keesokan harinya, ketika Yuna dan teman-temannya sedang sarapan, Yuna pun kemudian menerima kabar baik karena sebuah perusahaan besar telah mengundangnya untuk interview. Melihat hal itu, Yuna pun terlihat sangat senang dan bersemangat untuk bisa sukses mendapatkan pekerjaan pertamanya itu. Di sisi lain, Jiwon juga terlihat sedang membahas tentang agensi pemesanan Yuna yang akan mereka ajak kerjasama dalam acara yang sedang mereka kerjakan. Meskipun agensi Yuna itu adalah agensi perorangan yang tidak jelas track recordnya dan tidak mempunyai pengalaman yang mumpuni, tetapi Jiwon pun tetap memasukkannya sebagai kandidat. Setelah itu, Jiwon pun kemudian menemui Kim Jun untuk menanyakan tentang Otre, yaitu agensi pemesanan mandiri milik Yuna. Setelah menanyakan hal itu, dia pun kemudian meminta Kim Jun untuk menceritakan hubungan antara Yuna dengan klien mereka kemarin. Mendengar hal itu, Kim Jun pun kemudian menceritakan hubungan Yuna dengan pria itu. Dia pun sampai menceritakan kisah menghilangnya Yuna selama 3 bulan setahun yang lalu. Mendengar kisah tersebut pun, Jiwon pun kemudian menanyakan tentang apa yang dilakukan Yuna selama menghilang 3 bulan tersebut. Namun, Kim Jun mengatakan bahwa Yuna tidak pernah membahas hal itu dan dia juga tidak berani untuk menanyakan hal tersebut karena hal itu akan menyinggung perasaannya dan membuka luka lama. Di sisi lain, terlihat Yerin yang sedang membahas tentang mantan Yuna yang menyebalkan itu. Mendengar hal itu, Kanggun pun terlihat sangat kesal dan dia pun juga ingin untuk menghajar pria tersebut. Sementara itu, Yuna terlihat bersemangat menjalani sesi interview dan presentasinya. Di malam harinya, Yuna dan teman-temannya mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan. Di sana, Yerin dan Kim Jun pun terlihat masih mengkhawatirkan kondisinya Yuna. Sementara itu, Kanggun malah melihat Yuna mungkin sedang memiliki kekasih karena ia melihat cincin pasangan yang ada di kalungnya itu. Namun tak lama kemudian, Jiwon pun tiba-tiba datang ke pesta tersebut karena ternyata Kim Jun telah mengundang Jiwon untuk datang tanpa memberitahu teman-teman yang lainnya. Melihat hal itu, Yuna pun langsung dibuat terkejut dan dia pun langsung membalikan badannya untuk menghindari Jiwon. Menyadari hal itu, Jiwon pun malah terlihat santai saat bertemu dengan Yuna. Dia pun kemudian mengatakan bahwa dia telah membuang cincin pernikahannya karena dia tidak mau lagi berhubungan dengan wanita penipu. Mendengar pengakuannya itu, Yuna pun mulai terlihat tidak nyaman. Namun kemudian, Jiwon dengan sengaja meminta pendapat Yuna tentang kisah percintaannya yang menyedihkan itu. Mendengar hal itu, Yuna pun merasa tersinggung dan kemudian Yuna pun menghina Jiwon sebagai pria yang suka mengumbar hubungan percintaannya. Sedangkan sebagai seorang wanita, Yuna bahkan lebih suka menyembunyikan kisah cintanya dari orang lain. Namun tiba-tiba Kanggun malah memotong pembicaraannya dengan menanyakan cincin yang ada di kalungnya Yuna. Mendengar hal itu, Yuna pun langsung menolak pertanyaan dari Kanggun tersebut dan kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka. Melihat hal itu, Jiwon pun kemudian menyusul Yuna ke dalam rumah. Di sana, dia berniat memberikan berkas-berkas untuk pekerjaan agensi pemasarannya Yuna. Dan tiba-tiba dia pun mengatakan bahwa Yuna tidak memiliki perasaan sama sekali karena dia tahu bahwa Yuna sudah lama mendengar kisah cintanya. Namun Yuna malah tetap diam dan menyembunyikan semua kebohongannya itu. Dan setelah itu, Jiwon pun kemudian pergi dengan wajah yang sangat kesal. 그럼 여기 왜 왔어? 참 재밌다. 경준이는 좀 확인하고 싶었어. 여기에 적힌 이윤호가. 아니 적어도 무슨 설명이라도 해봐. 너 나한테 할 말이 그게 다야? 확인 끝났으면 가. 성격이었구나. 윤선. 야, 나 진짜 너무 답답해. 모른 척 숨어 있었는지. 말해. 말은 분명히 했을 거야. 걘 너처럼. 선아는 그렇게 사라질 애가. 선아는 자기 마음을 솔직하게 나한테 얘기. 네가 만약에 선아였으면 지금 무슨 너 찾아 헤매는 거 경준이한테 다 들어서 알고. 다 거짓말이었어. Mengingat kejadian-kejadian itu, Yuna pun hanya bisa menangis sambil minum sebanyak-banyaknya. Sehingga Kanggun yang menyadari bahwa minumannya telah habis pun, dia pun merasa sangat terkejut. Ditambah lagi, Yuna yang sudah tidak lagi berada di tempatnya.
Dan ternyata Yuna sedang pergi sambil membawa koper miliknya. Sambil berjalan, dia pun teringat kembali dengan pengkhianatan yang dulu dia dapatkan dari mantan kekasihnya. Semua kegagalan dan hal buruk yang bertubi-tubi pun membuatnya sangat depresi dan dia pun memilih kabur untuk menenangkan diri. Setelah sampai di tempat tujuan, ia pun kemudian memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya dan juga kehidupan sedihnya dengan memilih untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Di sana kemudian dia pun merubah identitasnya dan merubah namanya menjadi Yunsona. Dan ternyata nama itu dia dapatkan dari seorang rekan kerjanya dulu, yaitu kepribadian rekan kerjanya yang sangat periang dan juga ceria yang selama ini dia inginkan ada pada dirinya. Setelah mengingat masa lalunya, kemudian karena malam itu Yuna sangat mabuk berat dan dia pun tertidur pulas di dalam bus. Hingga akhirnya pihak bus pun berusaha untuk menghubungi keluarganya. Namun pada akhirnya, karena nomor yang terakhir dihubungi Yuna adalah nomornya Jiwon, pihak bus pun meminta Jiwon untuk segera menjemputnya. Dan malam itu pun, Jiwon pun kemudian membawa Yuna untuk beristirahat di rumahnya. Di pagi harinya, ketika Yuna mulai terbangun, dia langsung dibuat terkejut karena ternyata saat ini dia sedang berada di rumahnya Jiwon. Dia pun menjadi salah tingkah karena dia sama sekali tidak mengingat kejadian ketika dia mabuk semalam. Dan dia pun sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi hingga dirinya harus berakhir di rumahnya Jiwon. Dan tak lama dari itu, dia pun kemudian diam-diam menyelinap untuk kabur dari rumahnya Jiwon. Namun sayangnya Jiwon berhasil mengetahuinya. Kanggun yang menghubungi Yuna pun malah dibuat terkejut karena Jiwonlah yang mengangkat telepon tersebut. Di sana Jiwon pun mengatakan bahwa mereka sekarang sedang melakukan rapat. Dan kemudian Jiwon pun mengatakan bahwa Kanggun tak perlu mengkhawatirkannya lagi karena Yuna saat ini baik-baik saja. Setelah itu, Jiwon pun kemudian membuatkan sarapan untuk Yuna. Namun bukannya makan bersama, mereka justru kembali berdebat tentang masa lalu mereka. Di sela-sela perdebatan, Jiwon pun kemudian menanyakan arti pesan yang Yuna kirimkan kemarin malam. Mendengar hal itu, Yuna pun sangat terkejut dan merasa malu karena semua ungkapan perasaannya dia tulis dalam keadaan sedang mabuk. Di sana, Jiwon pun kemudian mengatakan bahwa dia yakin bahwa Yuna masih memiliki perasaan kepadanya. Mendengar hal itu, Yuna pun kemudian membantahnya dan Yuna pun bahkan meminta maaf dan berjanji kejadian seperti kemarin malam tidak akan pernah terulang lagi. Dan dia pun kemudian meminta kepada Jiwon untuk tidak lagi membahas tentang masa lalu mereka. Dia pun kemudian menegaskan bahwa Yunsona adalah palsu dan itu sama sekali bukan dirinya. 일단 먹자. 나 어떻게 여기 와 있어? 너 안 와서 내 차에 태워서. 분명히 버스 종점에서 종점 벤치. 넌 뭘 좋아하는데? 계속 비꼬는 걸로. 윤선아는 이런 아침 참 좋아했는데. 어젠 애들이 있어서 제대로 말 못했어. 아, 이거 뭐야? 이거부터 해명해. 사랑했었어. 그런 심한 말을. 나 그래 보고 싶었다. 그럼 지금이라도 그렇게 저장하지 그래? 그냥 내가 만약에 네 번호를 알았다면 내 전화번호는 아직 안 잊었나 봐. 나에 대해서 아무것도 몰라. 내 마음. 윤선아는 답답하지도 않고 뻔뻔하지도 않고 재미삼아 하랬잖아. 너 다들 여행지에서 만나면 너도 알고 있었잖아. 내가 1년 동안 너 찾아. Setelah itu, Yuna pun kemudian pergi dari sana. Namun sayangnya, cuaca saat itu sedang hujan, sehingga Jiwon pun langsung menyusul Yuna dan memberikan tumpangan untuk pulang. Saat itu, Jiwon pun kemudian memandangi Yuna dengan sangat heran karena dia tidak bisa habis pikir bahwa Yuna saat ini adalah seorang yang pemarah. Dan tentu saja, sikap itu berbeda dengan sifat yang ceria yang dimiliki oleh Yunsona. Namun entah kenapa dia tidak bisa membenci Yuna, sekalipun wanita itu memintanya untuk melupakan dan juga membencinya. Kemudian setelah hujan reda, Jiwon pun kemudian mengantarkan Yuna untuk pulang. Sesampainya di sana, Kanggun dan Yerin pun dibuat kebingungan ketika melihat mereka. Begitu pula dengan Yuna dan Jiwon yang tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat kecanggungan tersebut, Yerin pun kemudian mengajak Jiwon untuk sarapan ramen bersama dan Jiwon pun menerima ajakan dari Yerin tersebut. Di sana, Yuna yang sedang menyiapkan ramen untuk Jiwon, dia pun sengaja memberikan ramen tanpa topping kerang untuk Jiwon karena dia ingin Jiwon segera menghabiskannya dan segera pergi. Dan di momen tersebut, Kanggun pun kemudian menanyakan kapan mereka akan bekerja sama. Namun Yuna malah menjawab bahwa ia tidak pernah menerima pekerjaan dari Jiwon karena dia merasa tidak cocok untuk bekerja sama dengannya.
Mendengar hal itu, Jiwon pun terlihat sangat kesal dan dia pun menyebut Yuna tidak akan bisa bergabung dengan perusahaan sebesar itu karena Yuna sama sekali tidak kompeten di bidang apapun. Setelah itu, Kanggun pun menyuruh Yuna untuk tidak jual mahal kepada Jiwon karena ia membutuhkan pekerjaan untuk bisa membayar kenaikan uang sewa rumah. Mendengar uang sewa yang tiba-tiba naik, Yuna pun terlihat sangat kesal dan mengeluarkan bahasa-bahasa kasar untuk melampiaskannya. 일은 언제부터 하는 건데? 야, 뭘 굶어. 굶게. 야, 옥수리 지금 완전 잘 나가. 내가 옥스리가 제일 작은 회사예요. 기획안을 평가하여 직원 투표로 결정. 우리 회사는 업체 선정 함부로 안 해요. 임대료 올린다고. 내가 사랑했던 윤선아도 너 그걸 지금 얘기해? 아침에 경준이는 그 옛날에 이혼은 된장! 누구? 아 그리고 이 와중에 전월세 상환제라는 법이 있어. 이게 Sementara itu, Jiwon yang sudah sampai di kantor, dia pun meminta timnya untuk memilih agen pemasaran yang cocok untuk mereka ajak kerjasama dalam proyek selanjutnya. Saat itu, Jiwon pun berharap bahwa agensi Yuna lah yang akan terpilih, namun dia tidak mau terlalu mencampuri penilaian dari tim SDM. Di sisi lain, terlihat Kim Jun yang pergi menemui Yerin di tempat kerjanya. Namun ternyata, tanpa sepengetahuannya, Yerin ternyata sudah tidak bekerja lagi di sana karena posisinya sekarang sudah digantikan oleh keponakan bosnya. Mengetahui hal itu, dia menjadi sangat khawatir dengan keadaan kekasihnya itu dan kemudian dia pun pergi menemui Kanggun. Sementara itu, Yerin ternyata justru sangat bahagia karena ia sudah mendapatkan pekerjaan baru meskipun pekerjaannya itu sangat ringan, yaitu hanya mengajak anjing tetangganya untuk berjalan-jalan. Sesampainya di rumah, Kim Jun pun kemudian menyiapkan makanan untuk Yerin. Dia pun terlihat sangat khawatir dengan keadaan Yerin saat ini. Namun tanpa diduga, Yerin malah mengatakan bahwa ia sangat nyaman dengan kehidupannya saat ini. Dia pun juga menolak untuk dibiayai oleh kekasihnya itu. Dan bahkan dia pun mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan membayar uang kuliahnya. Dan setelah itu, Kim Jun pun kemudian kembali ke kantornya. Sesampainya di sana, Kim Jun dan Jiwon pun terlihat sedang menunggu keputusan dari pihak pemasaran. Dan tak lama kemudian, ketika tim pemasaran mengumumkan agensi yang akan bekerja sama dengan mereka, mereka pun mengatakan bahwa agensi Mandiri Yuna lah yang mereka pilih. Mendengar hal itu, Jiwon pun terlihat sangat bahagia dan tanpa dia sadari, dia malah menunjukkan kebahagiaannya saat itu pula. 복합문화공간 오픈파티 비디 했지? 후속 작업 오스 그렇게만 해주면은 다른 거봐, 내가 은호가 된다지만 은호한테 비딩 결과 좀. Di malam harinya, Jiwon pun dengan sengaja menabrak spion mobil yang dikendarai oleh Yuna. Hal itu dia lakukan hanya untuk mencari perhatiannya saja. Dan tentu saja, hal itu pun membuat Yuna sangat marah karena mobil tersebut adalah mobil sewaan. Dan karena hal itu, dia akan mendapatkan denda karena spion mobilnya rusak. Setelah itu, Yuna pun terlihat terus-menerus memarahi Jiwon dan hal itu pun membuat Jiwon tersinggung dengan perkataan menyakitkan dari Yuna. Namun tiba-tiba, cincin couple yang menjadi liontin Yuna pun terlepas dan cincin itu pun terjatuh di dekat Jiwon. Melihat hal itu, Yuna pun merasa panik dan kemudian dia pun menyembunyikan cincin yang satunya lagi. Melihat hal itu, Jiwon pun kemudian terus mendesak Yuna untuk mengakui bahwa Yuna juga masih menyimpan perasaan kepada Jiwon. Namun tiba-tiba, Yuna malah mencium Jiwon agar ia berhenti bicara. Dan saat itu pula, Jiwon pun langsung membalas ciuman dari Yuna. 게임이었잖아. 나 상품 타려고 그래. 그럼 너는 뭐 나 안 꼬셨어? 너도 나 꼬셨. 무슨 저 들판에 뭐 비가 올 때 어쩌고 야, 너 나 왜 꼬셨냐? 너 아주 너 그 말 하지 마. 왜 XY? 그래 맞아. 내가 다 잘못했어. 네가 뭘 나 지금 파킹 너무 완벽하게 했는데 지금? 그러니까 집 주인이 좀 이렇게 야, 그리고 네가 주차를 조금 이렇게 지금 너 차는 멀쩡하네. 남의 차는 됐고. 저거 변상해. 야, 여기 있다. 어쩔래? 윤선아는 됐고 그 이유는 어디 갔냐고. 내가 누구 때문에 이렇게 됐는데. 얘 진짜 이상하네 지금. 너는 지금 돈 자랑하니? 야, 이게 무슨 돈. 그래 빼라 이 미친놈아. 빨리 차 빼. 그래. 이거 내가 청계천에서 갖다 버. 야, 너 네 목에 걸려 있다도. 아니잖아. 이은호. 나 아직 좋아하잖아. 그리움을 새겨놨단 뜻이 진하게
Jiwon pun terlihat sangat bahagia. Namun hal itu berbeda dengan Yuna. Dia hanya menganggap hal itu adalah hal yang biasa saja, dan hal itu pun membuat Jiwon menjadi sangat kesal. Di keesokan harinya, Jiwon pun terlihat datang ke tempatnya Yuna. Di sana dia berencana untuk memperbaiki mobil sewaan Yuna ke bengkel. Dan saat itu pula, Yuna pun kemudian mengembalikan kamera miliknya Jiwon. Melihat hal itu, Jiwon pun kemudian berkata bahwa dia berharap Yuna bisa segera menemukan jati dirinya yang membuatnya bisa merasa bahagia dan ceria seperti sosok Yoon Sona. Dan setelah itu, Jiwon pun kemudian pergi meninggalkan Yuna. Di malam harinya, Kang Gun pun terlihat menerima sebuah pesan dari mantannya. Melihat hal itu, dia pun segera pergi untuk menemuinya. Di sana, mereka pun kemudian minum bersama di sebuah kedai. Dalam kesempatan itu, mantan Kang Gun pun mengatakan bahwa dia masih memiliki perasaan kepada Kang Gun. Mendengar hal itu, Kang Gun pun kemudian mengakui bahwa dia juga masih memiliki perasaan yang sama. Akan tetapi, mereka belum sepakat untuk kembali bersama. Saat pulang ke rumah, Kang Gun pun kemudian mencoba menceritakan hal yang selama ini ia sembunyikan kepada sahabatnya. Namun sebelum Kang Gun berbicara, Yuna malah langsung menyela perkataannya karena saat ini dialah yang ingin bercerita. Sambil menyalakan sebuah lilin, dia pun kemudian bercerita tentang kejadian ketika dia menghilang selama 3 bulan itu. Dia pun kemudian menceritakan bahwa sebenarnya dia adalah Yoon Sona, yaitu wanita yang selama ini Jiwon ceritakan. Sambil menangis, Yuna pun kemudian memberitahukan alasan dia pergi menghindari Jiwon karena ternyata dia sangat malu dengan Jiwon. Hal itu karena keadaannya yang sangat berbeda dengan sosok Yoon Sona. Dia sangat menyadari bahwa dirinya sangat memprihatinkan dan tak layak untuk berhubungan dengan seorang CEO. Dia pun kemudian mengatakan selama 3 bulan itu, dia telah menemukan sosok yang begitu ceria pada dirinya, yaitu sosok yang selama ini dia inginkan. Dan dia pun kemudian mengatakan hal itu terjadi karena kehadiran Jiwon di dalam hidupnya. Meskipun dia menyadari Jiwon tidak masuk ke dalam hidupnya, melainkan masuk ke dalam kehidupan Yoon Sona. Mendengar hal itu, Yerin pun kemudian menenangkan Yuna dan dia pun memberi semangat kepada sahabatnya itu bahwa dia harus lebih percaya diri dan tak perlu malu dengan keadaannya. 너네 너의 배려에 기대서 나한테 묻고 싶은 거 다 지난 일인데 뭘 새삼스러워. 그렇게 둘 다 나 기다려줘. 내가 갑자기 사라졌다가 다신 그러고 싶지 않아. 너희한테 또 숨겨. 나 또 도망가면 안 돼. 말하기 힘들면 다음에 해도 돼. 그러니까 내가 나 윤선아야. 내가 박재원 카메라 도둑이야. 나 너한테 엄청 서운해. 그리고 너네가 알게 되는 게 진짜 내가 왜 양양가제 가게. 나도 박재원이 내 원래 그 회사 잘못이지 그게 왜 너 잘못이야? 왜 너가 바보 같다 생각해? 옛날에 바보 같은 이은호 그대로 나는 아직도 그런 이은호를 옛날에 이은호를 내가 얼마나 좋아. 내가 꼭 근데 너네가 친구가 아니라 친구끼리 그런 말도 안 하면 Kemudian saat dia akan tidur, Yuna pun mencoba membuka terlebih dahulu koper yang telah dikembalikan oleh Jiwon. Dan ternyata di dalam koper tersebut, Jiwon telah meletakkan cincin pasangan mereka berdua di sana. Di keesokan harinya, Yuna pun kini telah resmi bekerja di perusahaannya Jiwon. Dia pun merasa yakin dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Di kesempatan kali ini, Jiwon pun kemudian menyuruh Yuna untuk melakukan presentasi kepada semua anggota staf. Dan sangat mengejutkan, ternyata Yuna berhasil dan sukses melakukan presentasi dengan sangat baik. Dan hal itu pun membuat Jiwon sangat terkesan kepadanya. Setelah melakukan presentasi, Kim Jun dan Yuna pun kemudian merayakan keberhasilan Yerin yang telah diterima bekerja di sebuah restoran pizza. Di sana, mereka pun kemudian memuji pizza buatannya Yerin. Dan saat itu, Kim Jun yang belum mengetahui bahwa Yoon Sona adalah Yuna, dia pun kemudian membahasnya di hadapan teman-temannya. Di keesokan harinya, perusahaan Jiwon pun mengadakan sebuah pameran, di mana saat itu, Yuna lah yang ditunjuk sebagai kreatif acara tersebut. Dan hal itu merupakan sebuah tes untuk dirinya. Dan tanpa diduga, dia pun mampu menjalankan acara tersebut dengan sangat baik dan sangat memuaskan. Dan hal itu pun membuat semua pengunjung pun merasa sangat senang dan menikmatinya. Termasuk dengan Jiwon, dia sangat bangga dengan kerja keras Yuna untuk perusahaannya. Di kesempatan itu, Yerin pun kemudian dikenalkan kepada pamannya Kim Jun yang tak lain adalah ayahnya Jiwon.
Namun saat itu, Yerin merasa sangat kecewa dengan perkataan ayahnya Jiwon yang mengira bahwa Yerin adalah mahasiswa yang sedang magang. Dan hal itu pun tentu saja membuat Yerin sangat kecewa karena Kim Jun telah berbohong tentang statusnya Yerin. Dia pun kemudian menganggap bahwa Kim Jun merasa malu mempunyai pasangan seorang pekerja paruh waktu. Yerin pun kemudian membahas kejadian tersebut dan kemudian dia pun mengatakan bahwa Kim Jun telah malu mempunyai kekasih seorang pekerja paruh waktu. Mendengar hal itu, dia pun kemudian mengatakan bahwa Kim Jun tidak bisa menghargai kerja keras dan juga kebahagiaan yang dirasakan di dalam hidupnya. Dan hal itu pun membuat mereka terus berdebat. Dan hingga akhirnya, Yerin pun memutuskan hubungannya dengan Kim Jun. Sementara itu, Yuna yang masih belum bisa untuk menemukan jati dirinya sendiri dan masih belum bisa menemukan kembali sosok Yunsona pada dirinya, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengembalikan kalung yang diberikan oleh Jiwon. Di sana, Yuna pun akhirnya mengakui bahwa dia selama ini masih memiliki perasaan kepada Jiwon. Namun Yuna yakin bahwa Jiwon tidak akan pernah mau untuk berhubungan dengan wanita miskin dan pembohong seperti dirinya. Mendengar hal itu, Jiwon pun kemudian menggenggam tangannya Yuna dan dia pun kemudian mencium Yuna. Dan salju yang turun malam itu pun menambah romantis bersatunya hubungan mereka berdua, di mana mereka akan mengulangi semuanya dari awal dengan sebuah kejujuran. 난 여전히 겁도 많고 날 제대로 알게 되면 난 네가 아는 윤선아가 아니야. 아직도 내가 누군지 난 여전히 자기 자신이 누군지도 아직도 지워야 할 단어들이 여전히 엉망이고 그런데 진심을 일부러 센 척하진 않으려고. 지금부터 같이 알아가 보는 건 어때? 일단 심장이 터질 거. 박재원은 뭐야? 왜 날 봐? 너 무슨 뭐야 다 들려? 너 무슨 얘기했어? 진짜야? 나 이름도 기억 안 나. 걔. 근데 그 사람을 막 좋아하는 척 그 사람 진짜 별로더라. 아, 피자 먹다 깜짝 놀랐네 지금. 너무 예쁘다. 너무너무 예쁘다 지금. 새 삶을 살고 있는 것 같아. Jiwon pun terlihat sangat bahagia, namun hal itu berbeda dengan Yuna. Dia hanya menganggap hal itu adalah hal yang biasa saja, dan hal itu pun membuat Jiwon menjadi sangat kesal. Di keesokan harinya, Jiwon pun terlihat datang ke tempatnya Yuna. Di sana dia berencana untuk memperbaiki mobil sewaan Yuna ke bengkel. Dan saat itu pula, Yuna pun kemudian mengembalikan kamera miliknya Jiwon. Melihat hal itu, Jiwon pun kemudian berkata bahwa dia berharap Yuna bisa segera menemukan jati dirinya yang membuatnya bisa merasa bahagia dan ceria seperti sosok Yunsona. Dan setelah itu, Jiwon pun kemudian pergi meninggalkan Yuna. Di malam harinya, Kanggun pun terlihat menerima sebuah pesan dari mantannya. Melihat hal itu, dia pun segera pergi untuk menemuinya. Di sana, mereka pun kemudian minum bersama di sebuah kedai. Dalam kesempatan itu, mantan Kanggun pun mengatakan bahwa dia masih memiliki perasaan kepada Kanggun. Mendengar hal itu, Kanggun pun kemudian mengakui bahwa dia juga masih memiliki perasaan yang sama. Akan tetapi, mereka belum sepakat untuk kembali bersama. Saat pulang ke rumah, Kanggun pun kemudian mencoba menceritakan hal yang selama ini ia sembunyikan kepada sahabatnya. Namun sebelum Kanggun berbicara, Yuna malah langsung menyela perkataannya karena saat ini dialah yang ingin bercerita. Sambil menyalakan sebuah lilin, dia pun kemudian bercerita tentang kejadian ketika dia menghilang selama 3 bulan itu. Dia pun kemudian menceritakan bahwa sebenarnya dia adalah Yunsona, yaitu wanita yang selama ini Jiwon ceritakan. Sambil menangis, Yuna pun kemudian memberitahukan alasan dia pergi menghindari Jiwon karena ternyata dia sangat malu dengan Jiwon. Hal itu karena keadaannya yang sangat berbeda dengan sosok Yunsona. Dia sangat menyadari bahwa dirinya sangat memprihatinkan dan tak layak untuk berhubungan dengan seorang CEO. Dia pun kemudian mengatakan selama 3 bulan itu, dia telah menemukan sosok yang begitu ceria pada dirinya, yaitu sosok yang selama ini dia inginkan. Dan dia pun kemudian mengatakan hal itu terjadi karena kehadiran Jiwon di dalam hidupnya. Meskipun dia menyadari Jiwon tidak masuk ke dalam hidupnya, melainkan masuk ke dalam kehidupan Yunsona. Mendengar hal itu, Yerin pun kemudian menenangkan Yuna dan dia pun memberi semangat kepada sahabatnya itu bahwa dia harus lebih percaya diri dan tak perlu malu dengan keadaannya. 너네 너의 배려에 기대서
나한테 묻고 싶은 거 다 지난 일인데 뭘 새삼스러워. 그렇게 둘 다 나 기다려줘. 내가 갑자기 사라졌다가 다신 그러고 싶지 않아. 너희한테 또 나 또 도망가면 안 돼. 말하기 힘들면 다음에 해도 돼. 그러니까 내가 나 윤선아야. 내가 박지원 카메라 도둑이야. 나 너한테 엄청 서운해. 그리고 너네가 알게 되는 게 진짜 내가 왜 양양까지 가게. 나도 박재원이 내 원래 그 회사 잘못이지 그게 왜 너 잘못이야? 왜 너가 바보 같다 생각해? 옛날에 바보 같은 이유는 그대로. 나는 아직도 그런 이은호를 옛날의 이은호를 내가 얼마나 내가 꼭 근데 너네가 친구가 아니라 친구끼리 그런 말도 안 하면 Kemudian saat dia akan tidur, Yuna pun mencoba membuka terlebih dahulu koper yang telah dikembalikan oleh Jiwon. Dan ternyata di dalam koper tersebut, Jiwon telah meletakkan cincin pasangan mereka berdua di sana. Di keesokan harinya, Yuna pun kini telah resmi bekerja di perusahaannya Jiwon. Dia pun merasa yakin dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Di kesempatan kali ini, Jiwon pun kemudian menyuruh Yuna untuk melakukan presentasi kepada semua anggota staf. Dan sangat mengejutkan, ternyata Yuna berhasil dan sukses melakukan presentasi dengan sangat baik. Dan hal itu pun membuat Jiwon sangat terkesan kepadanya. Setelah melakukan presentasi, Kim Jun dan Yuna pun kemudian merayakan keberhasilan Yerin yang telah diterima bekerja di sebuah restoran pizza. Di sana, mereka pun kemudian memuji pizza buatannya Yerin. Dan saat itu, Kim Jun yang belum mengetahui bahwa Yunson adalah Yuna, dia pun kemudian membahasnya di hadapan teman-temannya. Di keesokan harinya, perusahaan Jiwon pun mengadakan sebuah pameran, di mana saat itu Yuna lah yang ditunjuk sebagai kreatif acara tersebut. Dan hal itu merupakan sebuah tes untuk dirinya. Dan tanpa diduga, dia pun mampu menjalankan acara tersebut dengan sangat baik dan sangat memuaskan. Dan hal itu pun membuat semua pengunjung pun merasa sangat senang dan menikmatinya. Termasuk dengan Jiwon, dia sangat bangga dengan kerja keras Yuna untuk perusahaannya. Di kesempatan itu, Yerin pun kemudian dikenalkan kepada pamannya Kim Jun yang tak lain adalah ayahnya Jiwon. Namun saat itu, Yerin merasa sangat kecewa dengan perkataan ayahnya Jiwon yang mengira bahwa Yerin adalah mahasiswa yang sedang magang. Dan hal itu pun tentu saja membuat Yerin sangat kecewa karena Kim Jun telah berbohong tentang statusnya Yerin. Dia pun kemudian menganggap bahwa Kim Jun merasa malu mempunyai pasangan seorang pekerja paruh waktu. Yerin pun kemudian membahas kejadian tersebut dan kemudian dia pun mengatakan bahwa Kim Jun telah malu mempunyai kekasih seorang pekerja paruh waktu. Mendengar hal itu, dia pun kemudian mengatakan bahwa Kim Jun tidak bisa menghargai kerja keras dan juga kebahagiaan yang dirasakan di dalam hidupnya. Dan hal itu pun membuat mereka terus berdebat. Dan hingga akhirnya, Yerin pun memutuskan hubungannya dengan Kim Jun. Sementara itu, Yuna yang masih belum bisa untuk menemukan jati dirinya sendiri dan masih belum bisa menemukan kembali sosok Yunsona pada dirinya, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengembalikan kalung yang diberikan oleh Jiwon. Di sana, Yuna pun akhirnya mengakui bahwa dia selama ini masih memiliki perasaan kepada Jiwon. Namun Yuna yakin bahwa Jiwon tidak akan pernah mau untuk berhubungan dengan wanita miskin dan pembohong seperti dirinya. Mendengar hal itu, Jiwon pun kemudian menggenggam tangannya Yuna dan dia pun kemudian mencium Yuna. Dan salju yang turun malam itu pun menambah romantis bersatunya hubungan mereka berdua, di mana mereka akan mengulangi semuanya dari awal dengan sebuah kejujuran. 난 여전히 겁도 많고 날 제대로 알게 되면 난 네가 아는 윤선아가 아니야. 아직도 내가 누군지 난 여전히 자기 자신이 누군지도 아직도 지워야 할 단어들이 여전히 엉망이고 그런데 진심을 일부러 센 척하진 않으려고. 지금부터 같이 알아가 보는 건 어때? 일단 심장이 터질 거. 박재원은 뭐야? 왜 날 봐? 너 무슨 뭐야 다 들려. 너 무슨 얘기했어? 진짜야? 나 이름도 기억 안 나. 걔. 근데 그 사람을 막 좋아하는 척 그 사람 진짜 별로더라.
피자 먹다 깜짝 놀랐네 지금. 너무 예쁘다. 너무너무 예쁘다 지금. 새 삶을 살고 있는 것 같아요.